Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang jalan kaki bawa helm, tapi pas kita ajak untuk bonceng, dia nggak mau. Lah terus ngapain jalan kaki bawa helm? Ngambek biasanya, ngambek. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan. Karena ketika Anies dipanggil oleh KPK dan kemudian diperiksa selama 11 jam gitu ya, dia itu keluar-keluar langsung bisa pidato. Lengkap ada mic dan sound systemnya. Niat banget gitu. Padahal sehari sebelumnya ketika ditanya sama wartawan, kata Anies kita nggak ada persiapan, kita datang aja. Ini ada mic sama sound system, apa iya nggak ada persiapan? Persiapan banget ini gitu. Dan kita jadi curiga gitu, karena di mana-mana yang namanya koruptor atau calon koruptor yang dipanggil oleh KPK, itu nggak pernah ada tuh. Setelah diperiksa kemudian keluar ada mic dan sound systemnya, nggak pernah ada. Cuma Anies yang bisa begitu. Nah terus gara-gara ini banyak orang jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Anies ini diperlakukan spesial oleh KPK. Ya karena mungkin KPK itu ya tunduk sama Anies gitu ya. Itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang. Tapi akhirnya KPK kemudian membantah. KPK tidak pernah memberikan atau memfasilitasi mic di depan gedung KPK. Nggak ada. Jadi artinya apa? Artinya Anies emang kemana-mana bawa mic. Lengkap sama sound systemnya. Itu jangan-jangan sound system yang biasa dipakai buat FPI demo. Yang ada mobil komando gitu kan. Ya karena mencurigakan gitu. Anies dipanggil KPK, terus keluar-keluar, kemudian banyak tuh preman-preman FPI. Satu paket, jangan-jangan gitu ya. Satu paket sama mic dan sound system. Ya karena kita kalau nyewa sound system kan satu paket sama mic-nya. Nah ini satu paket sama demonstrannya. Satu paket. Dan setelah kita coba telusuri dan cari tahu, ternyata memang Anies itu dari dulu gitu ya. Dulu pernah juga dipanggil KPK soal kasus pengadaan lahan di Munjul terkait rumah DP 0 rupiah gitu. Dia dipanggil KPK dan kemudian setelah keluar dari KPK sama. Ada mic-nya di depan KPK. Jadi emang Anies bawa ini dari rumahnya. Jadi kalau sehari sebelumnya Anies bilang nggak ada persiapan apa-apa, bohong gitu. Ya ini dipersiapin, minimal mic-nya. Tapi ya lucunya apa? Dia udah bawa mic, bawa sound system gitu ya. Pernyataannya singkat, cuma semenit 2 menit gitu. Habis itu dia pulang kabur sama preman-premannya dan wartawan nggak bisa ngejar gitu. Karena dihalang-halangi sama preman-premannya gitu ya. Nggak bisa nanya wartawan gitu karena saking banyaknya preman-preman Anies di sebelahnya. Oh ngajak foto. Yes. Pura-pura gitu, padahal ngalangin wartawan, nyikut-nyikut gitu. Sambil teriak, Anies presiden, Anies presiden. Apa sih gitu ya. Ini kayaknya tim yang memang sengaja dibawa kemana-mana ini. Ya karena Anies nonton MotoGP di Mandalika, ada tuh yang kayak gini, Anies presiden. Dikit sih, ya cuma semereka itulah gitu. Nonton Formula E, ada juga mereka. Ya, tapi mungkin ada pembagian wilayah gitu ya. Ada yang staf luar kota dan staf dalam kota. Nah ini yang kemarin di KPK dalam kota. Makanya lumayan banyak jumlahnya. Ya, tapi ya kita akhirnya ngerti gitu bahwa ketika Anies datang ke KPK, dia benar-benar mempersiapkan sedemikian rupa. Dan ketika dia bilang nggak ada persiapan, itu bohong semuanya gitu. Karena dia sengaja bikin narasi datang sendiri gitu kan. Datang ke KPK sendiri, tapi ketika keluar banyak. Itu kan artinya dia disetting gitu. Ketika dia datang sendiri ingin diposisikan sebagai orang yang gagah berani, yang datang sendiri gitu ya. Tapi pulang-pulang stafnya banyak, preman-premannya banyak gitu. Licik bener gitu. Ya karena wartawan itu jadi gak bisa nanya gara-gara kelompok mereka ini, kelompok preman-preman ini gitu. Preman-premannya Anies itu. Ya karena jauh, dihalang-halangi, disikut-sikutin sama premannya gitu. Makanya kemudian banyak wartawan itu jadi emosi sama si preman-premannya Anies. Ya bahasa lainnya relawan lah, tapi kalau lihat dari gerak-geriknya, dari tingkah laku mereka kemarin kayaknya ya lebih dekat kepada preman gitu. Lawang kasar-kasar,
Masa relawan kayak gitu? Relawan macam apa gitu kan. Tapi dari satu kejadian ini kita akhirnya belajar lagi tentang tata kata dari seorang Anies Baswedan. Karena di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu. Saya membantu KPK. Terus kemudian dijelasin lah. Dulu ketika ada kampus, ketika dia masih jadi dosen atau jadi rektor, dia juga bikin tuh kurikulum anti korupsi dalam rangka membantu KPK. Diulang-ulang, membantu, bantuan kepada KPK, kita membantu KPK. Sampai 8 kali tuh bilang membantu. Padahal pernyataannya cuma semenit 2 menit. Sengaja dia ulang-ulang, dia ingin membantu, bukan diperiksa. Lucu gitu. Ya karena yang namanya kasus seperti ini itu nggak pernah bisa disebut sebagai membantu karena Anies ini dipanggil oleh KPK, bukan sukarelawan terus kemudian ingin bantu di dalam, enggak gitu. Dia dipanggil, diperiksa atas kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anies mengklaim bahwa dirinya membantu KPK untuk menjadikan ini terang benderang? Gimana ceritanya gitu? Kalau definisi membantu itu ya seperti itu, maka artinya semua koruptor, Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Ibas. Oh, Ibas belum ya? bukan Ibas. Itu kan artinya mereka semua ini ya membantu KPK. Selama bertahun-tahun membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara.